Halo teman-teman sumber artikel, selamat datang di sumber artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel setelah menikah episode 9, bertema patah. Aku kembali memakai bajuku, setelah aku sudah mengenakan pakaian yang lengkap. Aku menggandeng tangan Ade dan membawanya untuk segera keluar dari rumahku sebelum suasana semakin kacau. Aku menerobos Mama tanpa berdosa sama sekali. "Nisa, Mama lagi ngomong sama kamu, Sah." Mama masih berteriak, namun aku tetap mengabaikan Mama. Ade masih tampak cemas dan ketakutan. "Kamu sekarang pulang dulu deh. Aku gak mau tetangga sampai tahu keributan ini. Please, buruan pulang." Aku mendorong Ade setengah mengusirnya. Mama dan Tante Riri datang dari arah belakangku. Aku bernapas lega karena Ade sudah menstarter motornya dan meninggalkan rumahku. "Nisa, jelasin ini semua ke Mama dan apa maksud semua ini. Kamu gila ya?" Mama menarik lenganku kembali. Aku meringis kesakitan. "Sakit, Mah?" Aku meringis kesakitan. Tante Riri datang dari arah belakang, mencoba mengendalikan Mama yang sudah dikuasai amarah. "Kamu benar-benar gila ya? Beraninya kamu tidur sama cowok kayak gitu. Mau jadi apa kamu, ha?" Jawab Mama. "Nisa," teriak Mama. "Mbak, udah Mbak, kita omongin ini baik-baik dulu Mbak." Tante Riri memegang tangan Mama dan mencoba melepaskan cengkeraman tangan Mama yang berada di lenganku. Aku hanya bisa menunduk dan mulai menangis. Aku tidak berani menatap mata Mama. Tatapanku hanya tertuju ke arah ubin ruangan tamuku. "Nisa, jelasin ini ke Mama dan Tante. Kenapa kamu ngelakuin ini semua, sayang?" tanya Tante Riri dengan nada pelan. Aku hanya menggeleng dan menangis. Aku mulai memberanikan diri menatap Mama juga menangis terisak sambil memegangi dadanya karena napasnya mulai tidak teratur. Aku mengusap air mataku kasar, walaupun aku tahu itu semua percuma, karena rasanya air mataku tidak bisa berhenti mengalir. "Kenapa? Kenapa, Mah? Kenapa Mama baru peduli sama aku dan tanya kenapa aku ngelakuin itu semua setelah sekian tahun? Kenapa Mama baru peduli sama aku setelah aku rusak?" Tangan kananku memegang pergelangan tangan Mama. Dengan kasar, aku melepaskan tangan Mama yang tadinya memegangi lengan kiriku. Mama dan Tante Riri terdiam tidak percaya dengan apa yang tadi sempat kuucapkan. "Mama gak perlu kayak gitu, Mah. Mama gak kayak Mama yang biasa aku kenal." Bibir Mama bergetar dan membentuk garis lurus dan aku tahu Mama sangat marah karena ucapanku barusan. Anak ini benar-benar ya. Sebelum Mama menampar atau menarik lenganku kembali, Tante Riri sudah memegangi tubuh Mama dari samping dan mencoba menahan gerakan Mama yang hendak menamparku. "Kamu Mama didik, Mama sekolahin, Mama kuliahin. Semua kebutuhan kamu Mama cukupi. Mama kerja siang malam buat kamu, cuman buat kamu. Tapi kenapa kamu jadi anak kayak gini, Nisa?" Mama menangis meraung. Nada suaranya terdengar pilu. Aku tersenyum getir mendengarnya. Kapan Mama mengerti bahwa aku hanya menginginkan Mama lebih memperdulikanku sedikit saja. Bukan seberapa banyak materi yang bisa Mama berikan kepadaku. Kenapa Mama hanya peduli ketika aku sudah rusak? Mama salah. Nisa ngedapetin uang dari pacar-pacar Nisa, dari cowok yang nindurin Nisa. Belum sempat aku menyelesaikan perkataanku, Mama menamparku sangat keras. Aku hanya terdiam dan tidak dapat berkata apapun, dan hanya bisa menangis sambil menahan pipiku yang rasanya sangat panas karena tamparan Mama yang keras itu. Padahal seumur hidupku Mama tidak pernah menamparku ataupun memukulku. "Kamu benar-benar..." Mama tidak dapat lagi melanjutkan perkataannya. "Mama salah. Nisa gak butuh uang. Nisa gak butuh biaya kuliah, Mah. Nisa gak butuh uang 100.000 yang selalu Mama tidihin di bawah gelas. Nisa cuma butuh perhatian Mama. Ini semua salah Mama. Cuman Papa yang ngertiin Nisa, dan sialnya Papa sudah gak ada lagi." Aku berteriak. Entah mengapa setelah bertahun-tahun aku baru bisa mengatakannya kepada Mama tentang semua itu.
Lalu kemudian aku berlari menuju kamarku, menerobos mama dan tante Riri yang masih diam mematung. Mending aku gak usah punya mama sekalian. Buat apa punya mama, tapi gak pernah ada buat aku. Itulah kata-kata terakhirku. Aku membanting pintu kamarku, tak lupa aku juga mengunci pintu kamarku agar tidak ada yang bisa memasuki kamarku. Terdengar teriakan Tante Riri memanggil namaku dengan nada keras. Mungkin marah atas apa yang barusan kuucapkan. Aku tidak peduli. Kemudian aku naik ke tempat tidurku. Aku membenci mama. Aku merasa hanya papalah yang peduli denganku. Aku menangis, memeluk gulingku dengan erat. Kemudian membengkap kupingku dengan guling ini agar tidak mendengar suara isak tangis mama dari luar kamarku. Tapi nihil, kupingku masih bisa menangkap isak tangis mama yang sejujurnya rasanya begitu pilu seperti mengeringis jantungku. Mbak, udah mbak, jangan menangis lagi, kata Tante Riri yang tertangkap ke kupingku sayup-sayup dari luar. Yang kuyakini saat ini Tante sedang mencoba menenangkan mama. Aku gagal, Ri. Aku gagal jadi orang tua. Aku gagal, Ri. Aku menggigit bibirku dan menenggelamkan kepalaku di gulingku. Aku benci mama. Gak gitu mbak. Mbak tenangin diri dulu. Kita bisa selesaiin ini semua. Tapi mbak harus tenang. Setelah itu aku tidak mendengar lagi percakapan mereka. Tapi aku bisa mendengar isakan mama yang sama dengan keadaanku saat ini. Beberapa menit aku menangis sampai aku merasakan kepalaku mulai pusing. Aku menghapus air mataku dan menyekai ingusku dengan lengan bajuku. Hingga akhirnya aku kelelahan karena menangis dan juga jatuh tertidur. Aku berdecak karena merasakan ada seseorang yang menyenggolku dan menggesek di sampingku. Aku mencoba membuka mataku yang sembab karena menangis semalaman. Kini rasanya tubuhku bertambah sesak karena aku tidur tengkurap dan ada yang menindihku dari atas. Wake up kakak. Aku menghembuskan napas. Aku tahu itu si Gembul Dio yang sedang menindih tubuhku yang terengkurap. Kak Nisa, bangun dong kebo. Dia menggesekkan pipinya di punggungku. Seingatku semalam aku mengunci pintu kamarku. Lalu kenapa Dio bisa masuk? Tentu saja monster kecil ini bisa masuk. Tante Riri pasti punya kunci cadangan kamarku. Dan tentu saja Tante menyuruh Dio membangunkanku karena dia tahu Dio adik kesayanganku dan aku tidak bisa memarahinya sama sekali. Kini Dio berpindah ke arah depanku. Anak kecil itu tersenyum dengan manis, memperlihatkan gigi putih kecilnya yang berderet rapi. Sungguh hatiku meleleh melihat anak kecil tersenyum semanis itu. Sampai refleks aku juga ikut tersenyum. Kak Nisa tadi malam dimarahin tante ya? Pasti Kak Nisa nakal ya? Kata Dio sambil menepuk pelan punggungku. Aku mencium pipi tembemnya. Setidaknya ada satu orang yang mencintaiku di dunia ini. Dio juga pernah dimarahin sama Momi loh, kata Dio dengan wajah sedih, tapi terlihat begitu lucu. Oh ya, dan terima kasih banyak episode kali ini bersambung ya. Dan tolong jangan bosan-bosan mendengarkan cerita ini karena kan dimana cerita ini beda daripada yang lain ya. Kalian bisa mendapat edukasi yang baik untuk mengenai sifat dan sikap ya. Dan jangan lupa kalian bisa berikan like, jempol, beserta komentar kalian ya di bawah video ini. Terima kasih banyak, bye-bye.